Hello, this is going to be my very first video ever been made all by myself in front of a camera. That is why I'm telling you guys that I'm pretty shaking right now, but I'm going to do my best. Also, I already have this. This is all what I'm going to tell you. I'm gonna be using bilingual. I cannot really choose between Indonesian or English, so I'm going to do my best. So yeah. But hopefully I'm gonna be able to put the subtitle below, so it's gonna be like make things easier for you guys to understand what I'm going to tell you. So let's just get started. A disclaimer for this video is that this is a non-sponsored one, and also I'm not forced by anyone to do this. This is purely what I want to do, and what I'm going to tell you, it's based on my experience. I'm not really have that much. Actually, I also do not have any specific psychological education background. So yeah, this is really pure for what I felt these past years, and I really hope this is going to be like helpful for you guys to help you going through. It just helps you to understand other people, even though you're not the one that feel it like all by yourself, but in case you have someone or your close ones that is actually, or I am going to try my best to explain the whole thing, and I'm going to be as to the point as possible as I could to you guys. If you probably have any question or anything to be asked, you can also like contact me from my DM on Instagram. Okay? I would say that this is all started when I was still in university. That was around like 2018 or 2019. If I'm not mistaken, I guess it's 2018. So I was in my second year of university, and my second year was the toughest one of my whole year university. I had like 3 years. So yeah, the second one is the hardest one for me personally, because this and that I cannot really explain here, but if you know, you know, okay? So what I firstly started to feel is that I could be like sitting and like crying for like 40 minutes straight with no reason, and then abis itu aku bisa kayak ngelakuin apapun aja, kayak nggak terjadi apa-apa sebelumnya, padahal aku bisa habis nangis kayak 40 menitan. I was confused myself juga. Jadi aku waktu habis itu aku ngerasa kayak aku tahu aku capek gitu, like I knew that I was pretty exhausted at the time. Tapi untuk yang kayak menangis itu aku nggak bisa bener-bener ngejelasin, karena I don't even know myself gitu waktu itu. I was pretty lost, I was pretty, I don't know, I would say confused, exhausted, bored, sad, depressed, whatever you call it. It's like I got this whole bunch of negative emotion inside myself. Tapi waktu itu aku belum punya kemampuan atau belum punya encouragement untuk kasih tahu orang, atau bahkan untuk merecognize-nya di diriku sendiri gitu. And then time goes by and I went back home. I guess it was like around November 2018. I went back home in Medan and I decided to visit a psychologist, which is my father's friend. So I went there, and that was my very first time ever decided to visit psychologist, because I've always been trying to figure it all these things all by myself sebelum itu, but then I realized that I cannot do it all by myself. Aku nggak bisa ngelakuin sendiri. Jadi okay, I know that I need help, so I decided to tell my father that I want to visit the psychologist. Just let me try it. Just let me do this gitu kan. So long story short, I went to the psychologist. Tapi it turns out aku nggak begitu cocok, I would say, karena menurut aku ya, setelah aku ngelakuin beberapa hal dan beberapa pengalaman gitu, itu seperti kayak kita curhat ke teman gitu. Jadi ketika kita punya masalah A, misalnya kita punya 5 teman, kita punya satu masalah nih, kita pasti sebelum, kita nggak mungkin dong curhat ke kelima-limanya. Pasti kita milih kayak kalau masalah ini enaknya curhatnya ke si B deh, atau kayak masalah ini kayaknya si C nggak bakal ngerti sih, kan menurut gue dia bakal lebih ngerti kalau ceritain ke D, kayak gitu-gitu. Itu yang terjadi menurutku ketika kita memutuskan untuk visit psychologist. Itu cocok-cocokan juga gitu, dan itu normal banget, nggak kenapa-kenapa. Jadi kalau misalnya in case teman-teman atau kalian lagi berencana atau sedang visit ke psychologist, tapi mungkin di tengah jalan kalian merasa nggak cocok berkomunikasi dengan psychologistnya, atau kalian merasa kurang nyaman atau apapun itu, it is really okay to find another psychologist yang bisa benar-benar membuat kalian nyaman. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah
kenyamanan kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian gak nyaman, sesinya nggak akan berjalan maksimal, kalian buang waktu, buang materi juga, dan dampaknya kalian mungkin ada dampaknya, tapi akan jauh lebih maksimal kalau kalian cocok gitu sama psikologisnya gitu. Dan gimana cara ngerasain cocoknya, I guess it depends on ourselves. Jadi kita bisa ngerasain sendiri sih menurutku. Jadi ketika kita terapi gitu, ketika sesi kita ngobrol, itu pasti kita bisa feel the connection with ourselves between us and the psychologist, and then we can tell apakah kita bisa cocok going on sesinya dengan si psikolognya itu. Dan it really is okay. Siapa tahu kalian pernah pengalaman yang kayak gitu, jadi aku mau bilang kalau itu normal. Dan my therapist said the same thing to me. Beliau memesankan untuk kasih tahu juga ke kalian kalau it really is okay gitu, kalau misalnya kalian merasa kurang cocok sama psikologisnya, dan mencari psikologis lain yang mungkin akan lebih membuat kalian lebih nyaman menjalani sesinya gitu. Long story short, I went back to Medan in like February 2020 because I have this, it's supposed to be like 3 months or something, but in March the pandemic hit us all. And then pertama-tamanya mungkin buat beberapa orang, apalagi orang yang kayak bukan yang kayak social butterfly gitu, mungkin itu hal yang kayak bukan memberatkan sih, lebih ke kayak nggak apa-apa dijalani gitu. Karena sejak sebelum pandemi pun kita selalu lebih memilih untuk menghindar being around people gitu, being around one particular community gitu kan. But then I was wrong, karena waktu pandemi itu yang waktu awal banget, yang benar-benar masih digalakkan hashtag stay at home itu, aku ngerasanya kayak I was in jail gitu. I could not really go any single where, even to the supermarket gitu. Dan itu ternyata semenyiksa itu. I thought I was going to be okay compared to my brother because he is an extremely extrovert. But then I was wrong because it's pretty hard for me. The quarantine life is pretty hard for me. So ya, aku mikir itu susah banget waktu itu. Terus sebenarnya kalau dibilang karena pandemi, I would say it is not because of the pandemic, because aku udah ngalamin itu jauh sebelum pandemi itu berlangsung gitu ya. Jadi kayak masalah itu seperti ter-escalated. I have this problem with my relationship, my past relationship. I have this unfinished business, family issues, and then this and that I cannot really explain to you guys here. But then intinya masalah itu sudah seperti ter-escalate, dan ditambah lagi aku nggak bisa menyalurkan energiku melalui aktivitas-aktivitas yang bisa aku lakukan karena pandemi pada saat itu. So I was pretty depressed at that time, dan harus kuliah online juga kan, dan ya itu kayak nyampur gitu loh semuanya. Aku jadi mulai kayak started to cry a lot. I often cried myself to sleep every single night. Bahkan kalau misalnya waktu itu aku lagi nggak sedih pas mau tidur, supaya aku bisa tidur, aku cari-cari biar aku nangis, ngerti nggak? Jadi aku kayak denger lagu sedih, kayak I try to recall all those bitter memories that I had with my past things and stuff like that, just to make myself to sleep. Karena waktu itu kalau nggak nangis, nggak capek, dan nggak tidur, karena energinya banyak. Walaupun aku nggak yang suka bergaul sama orang, tapi I had this so much energy inside of myself that I have to burn in all out. Tapi nggak bisa karena waktu itu kita masih kayak harus stay at home banget. So ya, aku panik banget, aku pusing karena kuliah, dan banyak banget hal-hal lain yang mungkin kurang bisa aku jelaskan di sini. Dan mungkin ada banyak orang di luar sana yang merasakan gimana pandemi ini berlangsung dan segimana ngaruhnya ke mental health kita gitu. Dan aku pribadi juga kaget sebenarnya ketika orang yang kayak aku bisa ngerasa sedepres itu ketika aku harusnya di dalam rumah. Dan soalnya sebelumnya kan biarpun boleh keluar rumah, aku tetap milih di dalam rumah. Tapi pada itu ketika kita di dalam rumah, aku ternyata nggak senang juga gitu. I thought I was going to be happy that I don't really have to get dressed, that I don't really have to visit my friends and stuff like that. But then that was so depressing for me. Long story short, I decided to visit a psychologist around like, I don't know, September 2020. I visited Mbak Dina. Shout out to Mbak Dina if you watch this. I love you so much, and thank you for keeping up with me these past years. You're the best, literally the best. So I would say that I was depressed the whole year during this pandemic year. Bukan karena pandeminya sih kalau aku ditanya, tapi lebih ke karena yang tadi aku bilang, masalahnya sudah ter-escalated gitu, udah
terkumpul banyak unfinished business, banyak overthinking gitu. At that time, I don't really know what to do because I don't really have someone to talk to gitu kan. Oke, long story short, karena beberapa masalah yang sudah tereskalasi seperti yang tadi ku jelaskan, dan juga sebenarnya keberanian atau keinginan untuk visit psychologist itu udah ada lagi dari 2019, karena kan pertama visit psychologist itu 2018, but then I decided to go itu around like September 2020 if I'm not mistaken, and I found this account on Instagram. Seriously, again, this is a non-sponsored video, tapi Instagramnya adalah Recover Me. I forgot the whole username, but I'm going to put this somewhere in this video. Dan aku dikenalin sama Mbak Dina. Waktu itu aku milih untuk visitnya offline walaupun lagi pandemi, tapi I could not really help this pain inside myself karena udah overwhelming banget rasanya. Aku milih untuk visitnya offline gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih yang harus disiapkan sebelum ketemu psychologist? Well, to be honest, I did not really prepare anything at the time because again, I didn't know what to do, I didn't know where to start. Jadi waktu aku mau buat appointment, aku WhatsApp dulu. Karena mungkin lagi pandemi, jadi kunjungannya mungkin dibatasin. Aku datang, aku disuruh ngisi formulir gitu. Terus beberapa hal yang perlu aku jawab juga, ada beberapa pertanyaan. Gak berapa lama aku disambut sama Mbak Dinanya. And then aku dibawa ke ruangan gitu, kayak berdua gitu untuk sessionnya. I'm not gonna say that was my very first time visiting psychologist, tapi seperti yang aku katakan, yang psychologist pertama itu aku gak terlalu cocok. That's why yang kedua ini aku bingung, kayak ini harus gimana ya, ini mulai dari mana, apakah sama, apakah gimana gitu kan. Karena waktu itu, di zaman itu ya gak jauh banget sih, tapi itu udah beberapa tahun yang lalu, mental health itu gak sepopuler itu. Mental health itu nggak sebanyak itu dibicarakan orang, nggak sebanyak itu orang yang curhat, bahkan hampir nggak ada kalau di caseku, dan juga banyak yang menyepelekan gitu ya. Bahkan ada yang bilang, aku masih ingat banget waktu aku pertama kali coba open up ke my circle, my surrounding tentang my mental health journey, tentang my decision to visit psychologist, itu bahkan ada yang bilang kayak kurang iman, ada yang bilang aku kurang berdoa, ada juga yang bilang aku lebay, ada yang bilang I was being too much with myself. Banyak banget hal-hal negatif yang mungkin pada saat itu kalau aku dengerin, I'm not gonna be able to sit down right here in my room to tell you guys whatever I'm going to tell you right now. And that is why I really I'm thankful for that gitu. Ketika aku menerima berbagai energi negatif dari luar, tapi instead of mengkonversikannya menjadi hal negatif juga ke diriku sendiri, I choose to deal with that gitu, to make peace with those negative statements. Jadi instead of membuatnya negatif juga ke diriku, aku lebih milih untuk membuatnya jadi positif gitu. Aku lebih memilih untuk bukan memaklumi, tapi lebih ke kayak, ya udah nggak apa-apa, kamu kalau kayak gitu bukan berarti kamu harus kayak gitu kok. Mereka ngomong kayak gitu bukan berarti kamu harus kayak gitu, bukan berarti kamu kayak gitu. Kamu bisa do something more about this, jadi kamu bisa helpful gitu. To be honest, sebenarnya tujuan utamaku waktu itu selain healing myself, to get myself feel better about this, adalah untuk bisa bantu orang gitu. Kayak I've always wanted to help people, walaupun aku nggak punya background yang kayak gitu, tapi at least dari all those pain things that I felt inside myself this past years, aku bisa membagikan beberapa hal yang mungkin berguna untuk someone that is still in a complete dark gitu. Jadi at least I can bring them a little bit of light, I guess. Terus pengalaman konselingnya, I would say that it was pretty good for the first meeting at that time. Karena Mbak Dina juga untungnya cocok lagi, jadi kayak I don't really have to look for another psychologist at the time. So I'm pretty relieved, dan aku senang banget karena aku bisa nyambung ngobrol bukan cuman as in a client, tapi juga as a sister, as a human, as a woman also. Jadi aku menemukan hal yang sangat beneficial untuk diriku pada saat itu, dan sampai sekarang juga kebetulan. So I'm gonna thank Mbak Dina again for helping me out through this. Terus kesan dan pesannya, kalau kesan, that was pretty nice for me. Tapi yang kayak tadi ku bilang, kalau misalnya kalian ke psikologis dan kalian merasa kurang cocok, it really is
a normal thing. Pada akhirnya kalau misalnya kalian emang pengen banget, mungkin kalian bisa lebih banyak observe, lebih banyak tanya-tanya atau apapun itu yang membuat kalian merasa lebih yakin untuk visit psikologisnya gitu. Kalau pesan, I would say based on my experience, it will be very helpful untuk kita memperlancar sesinya kalau misalnya kita udah lebih prepare dari awal. What I didn't know before is that I have to prepare myself before I went to psychologist. Karena waktu itu aku nggak tahu dan teman-temanku setauku nggak ada yang udah pernah visit. Jadi I was the first, I guess, in my circle. I don't know. Itu akan lebih baik, akan lebih memudahkan kalian dan memudahkan terapis juga kalau kalian udah kayak misalnya let's say kayak notes atau kayak poin-poin di memo kalian. Jadi akan memudahkan kalian untuk berbicara dan memastikan kalau apa yang mau kalian bicarakan dari rumah nih udah kalian persiapin atau apa yang ada di kepala kalian akan kalian tuangkan sepenuhnya. Jadi psikologis juga tahu. Dan yang tip kedua adalah be transparent gitu. Karena kalian ke psikologis pasti untuk memperbaiki diri kalian. Karena kalau kalian transparent, mereka juga akan lebih baik mengerti kalian. Jadi menurutku kalau misalnya kalian udah memutuskan untuk visit psychologist, there's no need to be untransparent to your therapist gitu. Jadi ya udah kayak apa yang mau kalian kasih tahu ya kasih tahu aja, karena kenapa juga harus ditahan-tahan gitu loh. Terus yang selanjutnya adalah apa manfaat yang dirasakan untuk short term dan juga long term. Kalau untuk short term, waktu itu I cannot really mention any of those things because untuk short term waktu itu I still have to process lots of things inside my head, inside myself at that time. Karena ada beberapa hal yang terjadi juga pada saat itu. Tapi kalau bicara, aku lebih bisa membicarakan kalau ditanya long term. Karena menurutku, visiting psychologist itu adalah keputusan yang aku nggak pernah sesali my whole life gitu. Kayak aku bahkan bersyukur waktu itu aku bisa brave enough to tell my parents, brave enough to tell my circle about my decision to visit psychologist and something like that. Karena manfaat yang kurasakan sampai detik ini yang aku sekarang TBN udah nggak pernah visit lagi. Aku lebih visiting psychologist help me to have a better perspective of myself gitu. Aku lebih dibantu untuk menemukan pathku sendiri untuk mengerti diriku in a way yang aku butuhkan selama ini gitu. Terus ketika kalian merasa kayak mereka membanding-bandingkan itu dan kalian ngerasa kayak iya ya, kenapa ya aku terlalu lebay, mereka aja yang kayak gini bisa kayak gini gitu. Saranku, do not ever listen to any of those dialogues your friends told you, karena mereka nggak pernah ada di sepatu kamu, mereka nggak pernah bisa menempatkan dirinya di posisimu. Meskipun let's say bisa kita bilang penderitaan dia lebih berat daripada kita, itu kan penilaian dia, itu penilaian kita, nggak akan ada measurement yang pasti gitu loh. That's why hanya karena orang mengalaminya lebih buruk daripada yang kamu rasakan saat ini, bukan berarti apa yang kamu rasakan itu nggak valid. Semua perasaan yang kamu rasakan itu valid. Jadi jangan pernah ngerasa kayak ih aku kok lebay banget ya, masa gini doang aku sedih, dia aja yang lebih parah aku nggak sedih. Nggak kayak gitu ukuran, dan jangan pernah ngelakuin kayak gitu. Menurutku, lagi-lagi aku selalu ketika aku punya energi yang negatif yang aku rasain, instead of mengconvertnya untuk menjadi benar-benar hal yang negatif, aku selalu mencoba mencari cara untuk gimana caranya aku bisa mentransformasikannya atau mengkonversikannya menjadi hal yang lebih menyenangkan buatku, yang lebih beneficial gitu. Hanya karena dia ngerasa lebih parah daripada aku, bukan berarti aku jadi nggak patut untuk sedih. It is okay to be sad. Banyak banget aku masih temuin di surrounding kita yang masih ngerasa kayak enggak kayak ini aku kayak lebay doang deh. Ini nggak kok. Guys, please let me tell you that whatever it is you're feeling right now or what you felt before, it is all valid. Nggak akan ada yang nggak valid. Semua hal yang kamu rasakan itu adalah valid. Untuk long term itu, aku punya perspektif yang jauh lebih menyenangkan tentang diriku sendiri. Aku jauh lebih bisa punya pemikiran yang lebih luas gimana caranya aku bisa punya mindset yang lebih sehat tentang diriku. Jadi ketika ada beberapa energi negatif atau orang-orang yang dengan energi negatif, aku bisa punya this kind of coping mechanism gitu. Kalau short term I cannot really explain karena menurutku itu adalah proses. Jadi ketika kalian udah beres sesi, bukan berarti masalah kalian beres kan. Benar mengubah persepsi kalian tentang banyak banget hal di dunia ini, bukan cuma mental health kamu doang gitu.
membuka pikiran kalian tentang banyak banget hal di dunia ini gitu, bukan cuma sebatas kesehatan mental kalian, walaupun itu adalah main goalsnya kan, tapi I would say the bonus, banyak banget hal yang bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami lebih lagi gitu tentang hal itu gitu, termasuk gimana caranya kita bisa memahami perasaan orang lain, memahami background seseorang, kira-kira kenapa dia bisa punya perasaan yang kayak gitu, atau kenapa dia bisa punya pemikiran yang kayak gitu. Jadi balik lagi kayak tadi, membantu kita mempunyai perspektif yang lebih menyenangkan tentang diri kita, juga tentang orang lain gitu. Tapi catatannya adalah gak akan ada yang jamin kalian bisa solve problem kalian by visiting psychologist. Ya gak akan ada yang menjamin, bahkan psikolognya sendiri pun gak akan bisa menjamin kalau selesai ini kamu pasti bakal beres deh masalah kamu semuanya, semua masalah kamu bakal kamu bisa tangani dengan baik. Gak akan ada yang jamin, termasuk psikolognya sendiri, psikologis manapun menurutku ya gitu. Jadi walaupun kalian udah visit psychologist, which is very helpful for me personally, kalian tetap harus working on yourself pretty intense untuk berusaha memahami diri kalian, mengetahui simptom tertentu dan hal-hal lainnya gitu ya. Dan apa ya, menurutku kalian tetap harus bisa mencoba berusaha untuk menolong diri kalian sendiri, bukan cuman berharap si psikologis itu akan nolong kalian gitu. Well, of course they will, tapi pada akhirnya yang akan bersama diri kalian untuk setiap harinya, setiap detiknya adalah diri kalian sendiri kan. Dan semoga kalian yang memutuskan untuk visit psychologist juga akan merasakan hal yang sama. Jadi kalian bisa lebih percaya kalau kalian bisa menyelesaikan masalah kalian gitu. Dan juga mempunyai perspektif lebih menyenangkan tentang diri kalian adalah hal yang sangat essential untuk dimiliki. Jangan pernah takut untuk speak up tentang keadaan diri kalian. Buatku sendiri, it really is important to have a positive support system di diri kalian, especially ketika kalian lagi mengalami hal-hal yang kayak gini, ketika kalian lagi mempunyai masalah atau struggling yang membuat kalian harus berproses dan itu melibatkan orang-orang sekitar kan gitu. Especially kalau misalnya kalian considering untuk involved in a romantic relationship, it really is important guys to have a partner that cares about your mental health. Karena I would say that I have never felt that before, but I've always wanted to have one that cares about my mental health. Like hopefully I'm gonna find one soon. Terus waktu itu beberapa waktu yang lalu aku pernah bikin video sama Renata. Dia nanya kayak gini, ada orang suka sama kamu gitu deh. Terus setelah kau posting itu, bisa jadi dia kan, aku gak bisa nih sama Prisi gitu. Apa ya, kalau dari aku pribadi, I've always wanted to feel content about myself, but also curious that God has so much for me to offer in the future. Jadi ketika aku mungkin, nggak tahu sih, aku belum pernah ngalamin juga sebenarnya. Ketika mungkin akan ada momen yang itu terjadi, jadi yang kayak, atau mungkin kalian pernah ngalamin juga, aku nggak tahu. Aku juga pengen sih dengerin sharing kalian besok-besok. Ketika itu terjadi, I would say that it is a good thing for me, to be honest, karena yang tadi ku bilang, it really is important for you guys, for us all to have partner that cares about my mental health, your mental health, our mental health. Apapun itu bentuknya, even though mental health itu bukan selalu hal yang negatif ya. Mental health itu nggak selalu tentang hal yang menyedihkan, tentang selalu hal-hal yang struggling, enggak. Mental health itu punya hidup yang stabil juga mental health, tapi positif mental health-nya gitu. Jadi perbedaannya adalah mental health-nya stable atau unstable gitu. Kalau misalnya kalian punya mental health yang stable, well, good for you gitu. Emang harusnya seperti itu, dan itu adalah mimpi semua orang. You should be thankful for that. You should be grateful for what you have now gitu. I'm really sorry for I talk pretty much because that is why I do when I'm nervous. So yang tadi kalau soal lawan jenis, gimana tanggapanku kalau misalnya ada yang kayak gitu, yang kayak langsung nganggap cewek itu freak ataupun karena dia lagi struggling. Well, I swear to God, kamu yang freak. Kalau misalnya you're considering
twice to date this girl yang kalian tahu lagi punya struggling through their mental health. The one that are being fake is you, not her. I'm telling you now, I'm defending them a lot. I'm defending my girlfriends out there yang mungkin lagi struggling dan dia sampai harus dengar hate things about themselves dari kalian yang mungkin akan approach dia hanya karena dia lagi kayak gitu. Well, yang free itu kalian bukan dia. Terus apalagi itu aja sih menurutku. Menurut aku kayak buat aku pribadi, it really is important to have partner yang bisa mengerti kalian bukan hanya dari sisi mental health doang, tapi dari sisi emang segala sisi. Toh untuk punya partner, kalian kan pasti pengen punya partner untuk membuat kalian berprogres kan, untuk membuat diri kalian bertumbuh, untuk membuat menanamkan menambahkan hal-hal yang lebih positif ke diri kalian. Kalian nggak mungkin kan kayak punya pacar kayak oke, gue pengen punya pacar biar gue menderita, kan nggak ada ya tujuan kayak gitu normalnya. Jadi menurutku sangat important punya pacar atau partner ataupun lah kalian sebut yang menyayangimu, yang peduli denganmu karena dia peduli aja, bukan karena dia pengen A, B, C, D ataupun itu yang kayak you know what I'm talking about, right? Kalian lagi mentally stable, mau kalian lagi mentally unstable, I guess it's really good to have someone to talk to, kayak partner yang bisa kalian ajak ngobrol tentang apapun gitu. Dan yang tadi aku bilang, it really is important to have someone yang bisa cares about you, bukan cuman pas lagi senengnya doang, bukan cuman pas lagi kalian lagi menyenangkannya, tapi carinya yang the one yang bisa nggak ninggalin atau yang nggak push you down ketika kalian lagi butuh someone yang pull you up. Kenapa jadi romantic things gini sih? I'm really glad that I made this video, to be honest, karena aku udah retake berkali-kali, and I really hope that this is going to be like informative and useful for you guys, whoever that needs to hear this. Aku bahkan gak yakin sih ya bakal upload ini atau enggak, atau aku bahkan gak yakin apakah ada yang dengar atau enggak, tapi aku memilih untuk tidak mendengarkan hal-hal negatif di kepalaku. Jadi be good. Bye.